Halo, selamat datang. Pernah nggak sih ngerasa capek banget, kayak energinya tuh habis total? Nah, beberapa menit ke depan ini, kita bakal ngobrolin satu skill yang penting banget buat kita di zaman sekarang. Seni mencintai diri sendiri. Ini semua terinspirasi dari sebuah obrolan soal kesehatan spiritual, di mana kita bakal coba cari tahu gimana caranya ngisi lagi tangki batin kita, biar nggak hidup dalam kekosongan. Coba deh, jawab jujur. Pernah ngerasa kehabisan energi? Dan ini bukan cuma soal capek fisik ya, tapi capek batin, capek pikiran. Rasanya tuh kayak, udah deh, bener-bener kosong. Kalau jawabanmu iya, tenang, kamu nggak sendirian. Gejala-gejala ini gampang stres, gampang kesurut emosi alias sumbu pendak, overthinking, terus ngerasa kewalahan, ini tuh udah kayak penyakit zaman now loh. Apalagi kita terus-terusan ngebandingin hidup kita sama orang lain di medsos, yang ujung-ujungnya cuma bikin kita ngerasa kurang dan capek sendiri. Nah, yang ironis tuh gini. Teknologi emang bikin kita makin terkoneksi, bisa belajar dan kerja dari mana aja kan? Tapi di sisi lain, semua kemudahan ini juga bawa banjir informasi yang malah nambah tekanan. Ujung-ujungnya, mental kita yang jadi lebih rapuh. Oke, jadi semua gejala yang tadi kita bahas itu sebenarnya cuma yang kelihatan di permukaan aja. Yuk, kita coba gali lebih dalam, cari akar masalahnya. Dan ternyata semuanya itu bermuara pada satu hal. Kita hidup dalam kekosongan. Kekosongan internal itu apa sih? Yaitu perasaan hampa yang muncul karena kita nggak benar-benar nerima dan sayang sama diri kita sendiri. Jadi semua stres, capek, dan marah-marah yang kelihatan di luar itu sebenarnya cuma pantulan dari apa yang terjadi di dalam diri kita. Nah, karena kita ngerasa kosong di dalam, insting kita ya pengen ngisi kekosongan itu. Gimana caranya? Ya dengan cari validasi dari luar. Kita jadi people pleaser, mati-matian nyenengin orang lain, berharap pujian atau sekedar like di media sosial itu bisa nutupin lubang di hati kita. Padahal ya nggak bisa. Analoginya tuh dalam banget. Kita ini ibarat lilin, sibuk ngasih terang buat orang lain, nggak sadar diri kita sendiri meleleh sampai habis. Kita korbanin diri sendiri, terus bingung. Kok gue capek banget ya? Kok gue ngerasa burn out ya? Ya gimana enggak kan? Oke, sekarang kita masuk ke sebuah prinsip yang fundamental banget. Intinya gini, dunia di luar kita itu cerminan langsung dari dunia di dalam diri kita. Maksudnya gimana? Yuk, kita bedah. Nah, ini kuncinya. Coba perhatiin deh, cara kita menilai dan ngejudge orang lain itu seringkali nunjukin cara kita ngejudge diri kita sendiri. Kritik pedas yang kita kasih ke orang lain itu sebenarnya cuma gema dari suara kritikus yang ada di kepala kita sendiri. Coba deh renungin sebentar. Kalau kamu sering banget lihat salahnya anak, pasangan, atau teman kerja, kemungkinan besar kamu juga jago banget nyari-nyari kesalahan di diri sendiri. Sebaliknya, kalau kamu bisa berdamai sama dirimu, kamu juga bakal lebih gampang nerima orang lain apa adanya. Dan efeknya tuh kelihatan banget loh. Rasa nyaman itu nular. Waktu kamu berhenti berusaha mati-matian biar diterima orang, dan mulai nerima dirimu sendiri, anehnya, orang lain justru jadi lebih nyaman deket kamu. Koneksi yang tulus itu benar-benar datangnya dari dalam. Oke, kita udah paham masalahnya apa, akarnya di mana. Sekarang, bagian yang paling penting, solusinya gimana? Ada kok, langkah-langkah yang jelas dan praktis buat kita mulai proses penyembuhan ini. Jalan menuju self-love ini punya 3 pilar utama. Sadar diri, baik sama diri sendiri, dan fokus buat jadi lebih baik. Kita bahas satu-satu ya. Langkah pertama, self-awareness atau sadar diri. Ini artinya kita kenalan lagi sama diri sendiri secara jujur. Apa sih kelebihanmu? Apa kekuranganmu? Sadari aja semuanya, dan terima itu sebagai paket lengkap dirimu, tanpa perlu ngejudge atau ngerasa jelek. Analoginya bagus banget nih. Kayak ikan. Ikan kan nggak pernah stres karena nggak bisa terbang, ya kan? Soalnya dia tahu kodratnya itu berenang. Nah, kita juga gitu. Kalau kita udah sadar dan nerima siapa diri kita sebenarnya, kita bakal berhenti ngebanding-bandingin. Dan hidup kita jadi jauh lebih tenang. Langkah kedua, berbaik hati sama diri sendiri. Coba deh perhatiin bedanya. Di satu sisi ada suara di kepala kita yang keras banget, yang nuntut kita harus kuat, nggak boleh salah. Di sisi lain ada suara yang penuh kasih sayang, yang bilang, nggak apa-apa kok, capek, istirahat aja. Atau, manusiawi kok bikin salah, kan bisa belajar. Nah, kita perlu lebih sering dengerin suara yang kedua ini. Dan yang terakhir, langkah yang paling powerful, berhenti nyalain keadaan atau nunggu orang lain berubah biar kamu bisa bahagia. Nggak akan kejadian, ambil alih setirnya. Kekuatan buat sembuh, buat tumbuh, itu 100% ada di tangan kamu sendiri. Oke, kita udah sampai di bagian akhir nih. Mari kita simpulkan, apa sih tujuan dari semua ini, dan apa pesan utamanya. Ingat baik-baik kebenaran yang fundamental ini ya. Tuhan tidak pernah menciptakan produk gagal. Kamu itu diciptakan dengan sebuah tujuan.
kamu bukan sebuah kesalahan. Percaya sama hal ini. Itu adalah fondasi buat membangun kembali harga diri kita. Jadi intinya apa? Udah, stop buang-buang energi buat jadi orang lain. Energi itu mahal. Mendingan alihkan fokusnya ke dalam diri sendiri. Pakai energi itu buat jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Itu jauh lebih berharga. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kamu renungkan. Bukan buat besok, bukan buat lusa, tapi buat sekarang juga. Apa satu hal kecil, sekecil apapun, yang bisa kamu lakukan hari ini untuk nunjukin rasa sayang ke dirimu sendiri? Coba pikirin deh, jawabannya ada di dalam dirimu.